Tahun 2024 segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan barisannya. Siap, gerak! Lancang kanan! Yes. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Seluruhnya kepada pemimpin upacara hormat, gerak! Tegak, gerak! Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Siap, laksanakan. Siap, laksanakan. Game motor, game sepeda. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada inspektur upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada inspektur upacara. Hormat, gerak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Siap, dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap, gerak!
Langkah tegak, maju, jalan, gerak, satu langkah ke depan, jalan, satu langkah ke depan, jalan, hadap kiri, hadap kanan, gerak. Bentel, bentel. Ada papel. Ang bata ng manok. Ang buti. Bendera Malaysia. Seluruhnya kepada Sangga Merah Putih. Hormat, gerak. Gerak. Hadap kiri, hadap kanan. Gerak. Satu langkah ke belakang. Jalan. 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 Hadap kanan. Gerak. Langkah tegak, maju, jalan. Gerak. Tahu itu rongke. Mengheningkan cipta dipimpin oleh instruktur upacara.
Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang hebat, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Pembangunan Republik Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak instruktur upacara pasukan istirahatkan. Istirahat di depan, gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pengurus lembaga LPI Darussalam, wabil khusus Kerais yang kami muliakan, para jajaran Dewan Guru Diniyah Ibtidaiyah PAUD Darussalam, para Dewan Guru, para pembina, seluruh jajaran upacara yang kami hormati, para adik-adikku santriwan, santriwati yang kami cinta sayangi, para wali santri juga yang kami hormati. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan upacara 17 Agustus 2004 Masehi. Tidak ada lain. Yang pertama, tadi malam sudah dipaparkan secara luas oleh saudara Ustadz Abdul Ghaffar. Cuma sedikit kita akan menyatakan makna dari kemerdekaan itu sendiri. Itu yang pertama, merdeka ya. Arti atau makna dari merdeka itu sendiri. Merdeka itu adalah bebas ya. Bebas dalam secara bahasa itu bebas dari penjajahan, penindasan, kemudian ketidakadilan. Itulah perjuangan Bapak Presiden kita yang pertama, yaitu Soekarno-Hatta. Itulah makna sekilas dari kemerdekaan kita. Paling tidak kita dalam setiap tahunnya ya, setiap 17 Agustus kita memperingati atau mensyukuri ya, tidak hanya dengan bendera, tidak hanya dengan lambang, tapi kita harus mensyukuri, paling tidak itu mengadakan haul, yaitu doa bersama untuk para nenek kita, para leluhur kita, para syuhada, para pahlawan kita yang membela tanah air Republik Indonesia. Yaitu yang pertama, paling tidak ada 3 yang harus kalian pegang dalam
kemerdekaan ini yang pertama mengingat dan mengenang terhadap jasa atau berterima kasih kepada jasa para pahlawan kita, para nenek moyang kita yang telah memperjuangkan tanah air Republik Indonesia. Itu yang pertama, mengenal baik melalui bendera atau melalui tayangan tadi malam, yaitu film. Itu kan dikenang. Oh, kita cuma menghuni ya, narai merantana. Ternyata yang memperjuangkan Republik Indonesia adalah taruhannya adalah nyawa, bukan hanya harta ya, tapi nyawa, darah, tumpah darah. Itu yang pertama, mengingatkannya. Yang kedua, paling tidak kalian bahwa kemerdekaan Republik Indonesia merupakan rahmat, nikmat yang luar biasa. Karena tidak sesuai, cuma Indonesia yang merdeka bisa menang dengan tanpa bantuan negara orang lain. Cuma Indonesia kan. Malaysia dibantu oleh Inggris. Kemudian Inggris juga Singapura dibantu oleh negara lain. Cuma Indonesia merdeka dengan sendiri, yaitu dengan alat sederhana. Itu kan adalah merupakan nikmat kan, pertolongan Allah, yaitu alat bambu runcing sabit ya, tanpa pakai peluru seperti di Palestina ya. Itu rahmat kan. Pertama yaitu diantaranya ada bukan hanya dari keamanan bisa, tapi juga santri. Ya, seperti yang difilmkan, yang ditayangkan tadi malam, ada para ulama, ada santri, dan juga banser itu sebagian dari santri. Yang pakai sarung ya, itu bisa memenangkan Belanda, mencegah. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, wujud nyata ya, dengan mengenakan gerak jalan, kemudian yaitu upacara, wujud nyata bahwa kita betul-betul mencintai tanah air Indonesia. Makanya sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, hubbul watan minal iman, bahwa mencintai tanah air Republik Indonesia adalah sebagian dari iman. Lain ya, mencintai dengan menyukai itu lain. Kalau mencintai, menyukai itu sekedar suka, tidak terlibat, tidak ikut memperjuangkan ya, baik secara pikiran, harta, dan buat-buat bendera seperti ini. Tapi juga menyukai, membuat undang-undang ya, membuat aturan bagaimana tanah air itu bisa bertahan. Itu tugas kalian semua sebagai generasi masa depan ya. Tugas kalian bagaimana merawat, mencintai merawat. Bagaimana kalian mencintai bunga, merawat bagaimana bunga itu berkembang, berbunga, kemudian berbuah, yaitu kalian semua yang akan merawat. Yang terlibat di dalamnya itu adalah santri. Makanya ada istilah hari santri, ada hari guru. Semuanya yang di atas itu berangkat dari guru, dari santri, dari bawah, presiden, gubernur, itu semuanya berangkat dari santri. Terutama benteng kita saat ini adalah pondok pesantren. Makanya di sini dirintis lembaga pendidikan pondok pesantren. Salah satu benteng untuk masa depan kita yaitu pondok pesantren. Pendidikan pondok pesantren itu 3 ya. 3 minimal kalian harus dikenang dalam kemerdekaan, yaitu pertama mengingatkan, yang kedua mensyukuri nikmat yang luar biasa kepada Allah, yang ketiga menampakkan wujud nyata bahwa kita mencintai Republik Indonesia ya.
Terakhir, tujuannya, dan biar kalian sebetulnya tadi malam saya jelaskan, cuma lebih jelasnya pada adik-adik sekalian ya. Yang terakhir mungkin yang perlu dikenang ya, ada 5 ini, ada 5 dinyatakan atau dideklarasikan secara singkat pada hari Jumat, itu yang merdeka pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 itu di Surabaya, yang dibacakan tadi undang-undang sekaligus yang dibaca tadi ya oleh anak-anak kita UUD 45 itu dinyatakan di Surabaya pada hari Jumat jam 10, nomornya 56 di Surabaya. Pernyataan itu secara singkat dibacakan oleh para pejuang pada masa Soekarno. Nah itu paling tidak kalian apa tujuannya ya diadakan itu, bahwa Indonesia merdeka. Yang pertama itu untuk generasi penerus ya. Yang pertama yaitu untuk menjaga hidup. Bagaimana kita ini hidup, bertahan hidup. Karena yang dijajah pada waktu itu bukan hanya harta, tapi bukan hanya fisik, tapi harta, fisik, atau pikiran, hati, itu yang dijajah. Maka kalau membicarakan masalah kemerdekaan yang sebetulnya sekarang merdeka cuma secara fisik. Kalau pemikiran masih dijajah, perasaan masih dijajah oleh orang-orang non-Islam tanpa pakai senjata. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjaga agama. Mayoritas di Indonesia kan 95% agama Islam. Cuma undang-undangnya yaitu Pancasila itu menjaga. Mulai saat ini tugas kalian ya, menjaga bagaimana agama Islam itu betul-betul dijaga. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk menjaga kehormatan Islam, agama kita, yaitu utamanya Islam, kehormatan. Kalau atasan kita dihina oleh orang non-Islam, maka tidak boleh tidak kalian yang harus melawan, yaitu dengan pemikiran ya. Itu yang ketiga, yaitu tugas kalian. Yang keempat, menjaga akal. Terus yang sangat rawan saat ini dengan adanya HP. Ini menjaga akal kita bagaimana tidak terpengaruh oleh hal-hal di luar Islam. Sangat mudah. Untung ya, HP TikTok di dalamnya masih banyak hal-hal yang tentang keagamaan. Itu paling mudahnya saat ini. Agar kalian betul-betul dijaga, dirawat. Agar bagaimana tidak dipengaruhi oleh pemikiran non-Islam. Itu tugas kalian. Yang terakhir itu perlu diingat ya bagi adik-adikku sekalian, yaitu untuk menjaga keturunan generasi. Ya kalian, bagaimana generasi tahun ke tahun. Dari yang contoh, ini contoh dengan munculnya HP Android itu luar biasa. Pemikiran anak kita itu luar biasa, kritis. Menantu kita, anak itu kritis. Cuma kritisnya tidak, kadang-kadang tak membangun. Banyak kritik itu diantaranya ya. Maka bagaimana ya untuk ke depan kalian ya yang menjaga akal kalian agar tidak dipengaruhi oleh penjajah dari luar Islam. Makin tak usah pakai peluru perang, makin sebetulnya secara fisik merdeka. Yang dijajah saat ini adalah akal, hatinya.
Jauh terus melalui HP, medsos, ya. Maka kalian yaitu dengan persiapan pendidikan santrinya yang memenangkan Indonesia bukan hanya tentara pakai peluru tapi pakai doa ya. Mungkin ini ya 5 ya kalian perlu diingat, yaitu diadakan proklamasinya, kemudian UUD di Surabaya yaitu 5, yaitu paling tidak kalian harus diingat 5. Menjaga hidup pertama, yang kedua menjaga agama, ketiga menjaga kehormatan, keempat menjaga akal, yang terakhir menjaga keturunan anak kalian, generasi berikutnya ya. Mungkin hanya ini secara singkat ya. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf ya, mohon maaf. Semoga permulaan ini dijadikan motivasinya untuk kalian lebih giat ya. Alhamdulillah mengadakan program ini pertama pemula ya. Saya juga belum siap, cuma secara dadakan ya disuruh mengisi ya. Semoga ke depan ya lebih giat pada adik-adikku sekalian, para wali cuma lebih giat. Mungkin hanya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Marilah kita doa bersama-sama. Mudah-mudahan acara berlanjut sampai nanti akhir masa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu wa اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم صل وسلم في الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم في آخرة الرسول. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بكرمته الفاتحة. Laporan pemimpin upacara kepada instruktur upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan kepada instruktur upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Seluruhnya kepada inspektur upacara. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Instruktur dan dewan guru dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan pasukan upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Seluruhnya kepada pemimpin upacara. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan pasukan dibubarkan.
seluruhnya. Bubar di tempat, jalan. Sanggup buar di tempat.